Nah, tadi kita sudah lihat Putri bagaimana kondisi banjir di Tangerang. Ternyata memang kalau untuk menuju ke sana harus naik perahu. Betul. Saya berharap tadi sebenarnya ada yang naik jet ski. Ya kan? Seru juga tuh jet ski. Siapa tahu jadi atlet. Justru malah saya tadi menantikan ya, ini jadi kolam dadakan nggak nih? Biasanya kalau banjir suka banyak tuh anak-anak bawa ban gitu ya. Jadi memang keseruan itu menghadirkan jadi ya cerita tersendiri lah Banjir kalau kondisi kor, banjir. kalau kata netizen, banjir kor. Orang banjir harusnya pusing gitu ya, malah seneng-seneng gitu naik ban gitu kan. Tapi tadi saya udah bilang, tidak hanya di Tangerang. Tapi Di Bekasi juga ada banjir. bekas Swiss ya. Dingin. Saking dinginnya kan Saking sekarang dinginnya, kita ke udah bekas namanya Swiss. ganti bekas Swiss ya. Emang kalau liburan ke Eropa terus ya. Iya, bekas Swiss. Nah, kita juga akan lihat pemirsa bagaimana kondisi banjir di Bekasi yang informasinya ini bukan hanya karena curah hujan yang tinggi Putri. Tapi karena ada yang jebol. Waduh, Bukan apa tuh pengeluaran yang jebol. Bukan kantong. Tanggul yang jebol. Ya. Wah, jadi makin parah nih banjirnya. Kita lihat ya informasinya ya. Ini dia pemirsa bagaimana kondisi banjir di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang memang ini warga harus berbondong-bondong begitu ya untuk saling menggotong barang-barang berharga mereka. Ini kalau kita lihat bagaimana tim SAR gabungan juga membantu warga-warga di sana yang kebanjiran Putri. Betul. Nah, ini tepatnya ada di Tanggul Kali Citarum ya, pemirsa di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Nah, perbaikan ini hanya sementara nih kalau kita lihat kan dari tim gabungan nih, dari BPBD, TNI, Polri menggotong kayu untuk membuat tanggul sementara, tapi belum permanen nih. Jadi tetap harus waspada juga nih buat warga Bekasi, Jawa Barat. Karena perbaikan ini hanya menambal tanggul yang jebol dengan tumpukan karung pasir, kemudian bambu dan juga kayu. Nah, selain membantu perbaikan, anggota TNI juga membantu mengevakuasi warga yang terjebak banjir luapan Kali Citarum. Tapi kira-kira kalau kita lihat dari tanggul darurat ini, kokoh nggak ya kira-kira? Apa saya perlu ke sana? Iya. Karena saya kokoh. Kokoh, benar. Harusnya Philip yang diturunkan ya, karena pasti Philip ini kokoh. Nah, memang di Bekasi ini salah satu yang banjirnya cukup parah Putri. Kalau kita lihat berita-berita di beberapa hari terakhir, ada yang banjirnya sampai 4 meter. Terus? Jadi hati-hati yang mau ke wilayah Bekasi. Berarti kamu udah sampai lantai 2 dong kalau kayak Lantai gitu ya? 1,5. Lantai 1, oh ceilingnya tinggi. Jadi saya kalau masuk rumah juga harus agak nunduk dikit. Gitu ya. Oh, ceilingnya rendah malah ya. Jadi 4 meter itu kamu udah langsung lantai 2 berarti? Udah langsung lantai 2, di 3 meter udah langsung lantai 2. Tapi tidak hanya di wilayah Kabupaten Bekasi Putri, di wilayah Kerawang juga informasinya masih ada ataupun terjadi banjir di sana. Oke, kita lihat ya, seperti apa banjir di sana. Nah, ini dia tampak drone ya Putri ya, bagaimana kondisi banjir di wilayah Karawang ini yang merupakan luapan air Sungai Citarum dan Cibeet yang masih merendam ribuan rumah di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Tentunya derasnya arus sungai yang mengalir ke pemukiman ini memaksa warga harus menggunakan bantuan tali untuk pergi mengungsi, Putri. Ya, kita lihat ya bahwa ini banjir atau aliran Sungai Cibeet ini di perbatasan Kabupaten Karawang, Bekasi. Air meluap dari Sungai Cibeet, kemudian mengalir ke permukiman warga dan juga persawahan warga ya. Dan warga terpaksa harus mengungsi saat ini pemirsa. Dan mereka juga sudah menyiapkan tali ya, agar warga yang mungkin mau beraktivitas atau mau melintas di jalan tersebut ini tidak terseret arus. Dan juga petugas gabungan selalu bersiaga di lokasi membantu warga yang melintas melalui jalur tersebut. Ada sekitar 20 kecamatan ya di Kabupaten Karawang ini yang terendam banjir dan berdampak pada lebih dari 10.000 warga Karawang. Nah, sangat banyak ya kalau kita hitung 10.000, kira-kira anak-anaknya berapa tuh totalnya? Nanti saya data ya. Saya tanya dulu di Sduk Capil ya, Philip ya. Tapi yang pasti selalu deh, bukan cuma hujan yang turun. Apa dong? Tapi netizen juga turun di kolom komentar. Turun kenapa? Di kolom komentar. Karena selalu kayak, oh, hujan lagi. Kenapa sih hujannya disalahin? Padahal kan itu udah job desk-nya gitu ya. Fenomena alam itu udah sesuai job desk-nya. Itu kan sudah tugasnya netizen. Betul. Jempol-jempol netizen itu harus aktif. Betul. Harus memberikan komentar. Harus kritis. Nah, kita juga akan cek pemirsa bagaimana kemudian prediksi dari BMKG terkait kondisi cuaca
1 minggu ke depan kira-kira akan Betul. hujan, akan panas, atau bakal Ya. gloomy gitu Put? Daripada netizen sosok tiba-tiba mendadak jadi ahli gitu ya, jadi ahli BMKG, bisa jadi ahli cuaca, ahli tata kota ya. Ahli Mendingan kubur. langsung, ya Allah, nauzubillah min zalik ya, masih lama dong. Ya mendingan kita langsung datangkan ahli yang Siapa beneran nih? nih, Ada dari siapa? Deputi Sistem dan Strategi BNPB, ada Pak Raditya. Silakan Pak Raditya. Silakan Pak Radit. Halo Pak. Selamat pagi. Pak Radit. Terima kasih. Terima kasih. Pak izin ya Pak, jadi ramalan cuaca pendek kayak langsung. Bakal hujan atau enggak ke depan ini Pak? Bakal hujan, Mas. Bakal hujan? Ya saya baru mau buka nggak jadi dong nih jaketnya. Di dalam ruangan, Mas. Oke Ya, Pak, jadi nanti kita akan betul. bahas bagaimana kemudian Pak kondisi cuaca di 1 minggu ke depan. Kemudian bagaimana antisipasi dari pihak BNPB sendiri terkait kondisi hujan. Karena memang banjir masih terus terjadi di beberapa wilayah begitu ya pemirsa. Kami akan hadirkan dialognya sesaat lagi.